Assalamualaikum anak-anak, salam jumpa lagi. Kali ini kita akan belajar tentang hidup tenang dengan perilaku terpuji. Anak-anak sekalian, coba perhatikan ada 4 gambar di sana. Gambar yang pertama adalah gambar anak orang yang sedang sholat. Yang kedua ada gambar anak yang sedang berpamitan kepada bapaknya. Kemudian gambar yang ketiga, ada gambar anak-anak yang sedang bermain di taman. Salah satunya ada yang sambil belajar. Kemudian gambar yang keempat, ada orang yang sedang membuang sampah di sungai. Apakah artinya anak-anak? Artinya gambar yang pertama ini anak yang sedang sholat. Dia menjalankan kewajibannya kepada Allah. Artinya dia bertanggung jawab kepada Allah. Kemudian gambar yang kedua, ada anak yang sedang bersalaman kepada ayahnya. Artinya dia anak yang bertanggung jawab pula kepada orang tuanya. Kemudian gambar yang ketiga, ada anak yang belajar sambil bermain. Jadi meskipun bermain tapi tetap belajar, bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Kemudian gambar yang keempat, ada orang yang membuang sampah, tetapi dia buang ke sungai. Artinya dia tidak bertanggung jawab kepada lingkungannya. Anak-anak sekalian, apa itu tanggung jawab? Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas. Tidak seperti gambar yang keempat, orang yang membuang sampah di sungai. Artinya dia tidak bertanggung jawab. Kesimpulannya dari tanggung jawab ini, yang pertama bahwa tanggung jawab itu kepada Allah. Ada tanggung jawab kepada orang tua. Kemudian ada tanggung jawab kepada diri sendiri dengan belajar meskipun sambil bermain. Kemudian ada tanggung jawab kepada lingkungan, yaitu menjaga lingkungan. Kemudian apa yang menjadi manfaat dari tanggung jawab? Yaitu yang pertama, dengan tanggung jawab kita akan dihormati oleh orang lain, juga dipercaya oleh orang lain. Dan insya Allah dengan rasa tanggung jawab kita akan mudah meraih kesuksesan. Anak-anak sekalian, sekarang coba perhatikan gambar berikutnya. Gambar yang pertama, ini adalah Bapak Presiden kita, yaitu Bapak Joko Widodo yang sedang bersungkem mencium tangan dan mencium lutut ibundanya. Kemudian ada anak yang sedang menolong temannya yang sakit. Kemudian ini banyak anak-anak yang saling berangkulan. Apa artinya anak-anak? Nah, artinya kita harus punya sikap tawadhu. Sikap tawadhu artinya rendah hati. Meskipun sebagai seorang presiden, tapi Bapak Joko Widodo tetap rendah hati, tidak sombong, tidak memakan diri meskipun sebagai presiden, tapi dia tetap tawadhu kepada ibunya atau kepada bundanya. Kemudian gambar yang kedua tadi, bahwa dengan sesama kita tidak boleh sombong, kita tidak boleh merendahkan orang lain. Artinya meskipun kita punya kemampuan, kita mungkin menjadi anaknya orang yang kaya, tapi kita masih tetap sederhana, saling tolong menolong. Anak-anakku sekalian, apa manfaat dari sifat tawadhu itu? Dengan sifat tawadhu kita akan menjaga dari sifat syirik. Syirik artinya menyekutukan Allah. Kita tidak boleh sombong.
Kalau sombong itu tidak akan dibenci oleh Allah. Tapi kalau orangnya tawadhu itu akan dicintai oleh Allah, juga akan dihargai oleh orang lain dan akan terhindar dari perilaku tercela. Anak-anakku sekalian, sekarang coba perhatikan di sana ada gambar. Gambar yang ini, ya, gambar yang pertama atau yang sebelah kiri atas, ini lingkungan di pedesaan. Ada kerbau, ada kuda, ada kambing, dan ada orang yang saling berangkulan. Artinya apa? Artinya mereka masih saling peduli, ya, masih peduli dengan lingkungannya. Kemudian gambar yang kedua, ini ada orang yang sedang bergotong royong membangun sebuah rumah, kepedulian terhadap sesama, peduli kepada tetangga yang terkena musibah. Ya. Kemudian gambar yang ketiga, ini kepedulian kebersihan anak-anak yang sedang membersihkan halaman sekolah, peduli terhadap lingkungan sekolah. Juga meskipun dengan lain jenis, laki-laki dan perempuan, pria dan wanita, kalau ada yang perlu ditolong harus tetap menolong. Artinya apa, anak-anak? Artinya kita saling peduli. Nah, apa itu peduli? Peduli artinya saling memperhatikan, bahwa kita tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan. Maka ada cara agar kita punya sikap peduli. Bagaimana caranya? Yaitu dengan kita memahami diri kita sendiri, bahwa kita punya kelebihan, kita juga punya kekurangan. Kemudian peduli dengan orang lain, memahami orang lain. Orang lain pun ada kelebihan dan ada kekurangan. Kemudian kita juga peduli terhadap alam di sekitar kita dengan menjaga kebersihan, menjaga pantai agar tetap bersih, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, kita ringan tangan untuk berbagi dengan sesama. Kita saling tolong menolong, ya, kemudian saling membantu. Apa yang dibutuhkan teman, kita bisa mengurangi beban mereka, dan sebagainya. Anak-anakku sekalian, jadi ada 3 sifat yang harus kita perhatikan, yaitu sifat tanggung jawab, kemudian sikap tawadhu, dan sikap peduli. 3 sifat itu merupakan sifat-sifat yang terpuji. Ya. Nah, dengan sifat yang terpuji itu, hidup kita akan menjadi tenang. Ya, dan kita punya akhlak mahmudah. Ya, kita harus tunjukkan akhlak mahmudah atau perilaku yang terpuji. Demikian anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.